been easy to say, 'cause we haven't talked in a month. And when you see me with him, you'll probably think I moved on. Yeah, I know. Kayla justru terkejut ketika Garvin malah tertawa keras di depannya. Pak Garvin gak kesambet kan? Garvin menghentikan tawanya ketika saat Kayla mengatakan bahwa dirinya kerasukan jin. Mulutnya menyeringai merutuki Kayla menggunakan ekspresinya. Lo gak ngerti mana yang baik, mana yang buruk ya? Tanya Garvin. Enak aja, saya gini-gini juga dididik sungguh-sungguh sama orang tua saya, Pak. Pak Garvin ngeremen saya. Belum apa-apa, lo bahkan udah salah paham. Maksudnya? Tahu capek gue ngomong sama lo. Oh ya, nanti lo ikut Bimo buat ke salon. Lo harus ganti pakaian sama riasan lo yang kuno itu buat ke pesta ultahnya papa. Semua orang udah berkumpul di sebuah hotel yang Pak James sewa. Hotel itu dikelilingi banyak lampu-lampu estetik. Beberapa petinggi perusahaan pun datang mengucapkan selamat. Di sisi lain, Garvin menatapi arlojinya menunggu kehadiran Kayla. Beberapa rekan kerjanya sudah berdatangan dan dirinya membutuhkan Kayla saat itu karena orang-orang sudah banyak yang menanyai sosok istrinya. Dari arah pintu, Kayla pun terlihat masuk dengan dress berwarna navy terang. Bajunya sedikit terbuka di bagian bahu sebelah kanan, menampilkan bahu cantik Kayla yang sungguh mempesona. Wajahnya diolesi make up yang membuatnya begitu terlihat cantik dan fresh. Mata Kayla memancar bingung mencari Garvin. Semua mata tertuju pada Kayla yang kecantikannya mencuri perhatian beberapa orang di sana. Garvin menoleh terkejut menatapi Kayla yang berjalan belum kunjung melihatnya. Matanya berbinar tak seperti biasanya. Matanya serasa kaku untuk terus tertuju pada Kayla. Garvin menatapi Kayla dari ujung kaki hingga kepalanya. Dress yang indah terlihat sangat cocok saat gadis cantik seperti Kayla yang mengenakan. Kulit cerah yang selama ini tertutup mulai terekspos oleh mata Garvin. Iya, sejenak Garvin mengagumi Kayla dari matanya. Garvin tersadar dan lantas memalingkan pandangannya. Ia kemudian menyambut Kayla. Pak Garvin ternyata di sini. Aduh Pak, sebenarnya saya nggak betah pakai baju kayak gini. Kayla meringis tak nyaman. Lo cocok pakai itu. Udah diem aja, ikut gue sekarang. Kayla melayangkan tangannya perlahan hendak memukul Garvin karena jengkel dengan sikap pria itu. Sungguh suaminya itu benar-benar tak peduli sekalipun Kayla mungkin berubah menjadi Spider-Man. Tapi lebih dari itu, hati Kayla tiba-tiba saja sangat gembira ketika Garvin menunggunya di sana. Ya, rasa suka yang Kayla rasakan pertama kali malah semakin dalam ketika bersama suaminya. Beberapa acara udah dilaksanakan dengan baik dan Pak James pun mengajak semuanya untuk berdansa. Iya, berdansa. Sepertinya budaya berdansa di Indonesia tidak terlalu familiar. Tapi karena inisiatif Pak James, semua orang menjadi terkekeh merasa geli karena dipaksa berdansa oleh Pak James. Garvin, ajak Kayla dansa Gi, seru Pak James. Apa? Garvin? Enggak mau. Garvin mana mungkin lakuin hal gitu, kayak gitu, Pak. Pak James mengernyit kesal mendengar jawaban Garvin. Ini kan perayaan pernikahan kamu juga. Lagi pula, sejak tadi kamu ninggalin Kayla kesana kemari. Papa lihat, ajak dia ke sini buat dansa sama kamu. Ya ampun, Pak. Garvin mana mungkin ngelakui. Cepet sana. Karena paksaan Pak James, Garvin pun menarik Kayla perlahan untuk mendekatinya dan mengajaknya berdansa. Sedari tadi, Kayla memang celengak-celinguk serasa bosan. Lo bisa dansa nggak? Dansa? Ih, nggak bisa Pak Garvin. Saya kenal juga nggak gitu-gituan. Dansa, nari sama gue, lo ikutin gue aja. Tapi saya bener-bener enggak. Garvin meraih tangan Kayla dengan paksa. Tanpa ragu, sebelah tangan Garvin pun menarik pinggang Kayla hingga Kayla melotot kaget karena sentuhan Garvin. Mereka pun menjadi semakin dekat. Gue mohon demi papa, kali ini lo harus bisa sandiwara di depan semua orang, bukan cuma papa, bisik Garvin pada telinga Kayla. Matanya memencar ke segala arah menatapi orang-orang yang memang beberapa dari tamu itu terfokus pada Garvin dan Kayla.
Ya, setengah acara Pak James dikhususkan untuk mereka. Maka dari itu, pasangan ini sedikit menyita perhatian para tamu. Bisikan Garvin membuat Kayla harus sigap untuk menerima kode yang Garvin berikan. Lantas, Garvin mulai melangkah mengikuti irama mengajak Kayla berdansa. Sebenarnya dalam batin Garvin, ia begitu canggung, apalagi harus menyentuh Kayla saat itu. Pernikahan sandiwara itu pun mengharuskan mereka banyak melakukan skinship, walau kenyataannya mereka terlihat gugup satu sama lain. Mereka terlihat sama-sama gugup. Garvin sendiri merasa aneh pada dirinya ketika ia bersama Kayla detik itu. Jujur, kecantikan Kayla memang sedikit menyihir Garvin, namun Garvin malah tak berani menatapnya begitu lama. Kayla sudah merasa sangat gugup dan matanya sesekali menatap wajah tampan Garvin tak sengaja. Jantungnya menggebu begitu hebat, namun Kayla sebisa mungkin untuk rileks mengikuti permainan Garvin. Setelah menyelesaikan dansanya dengan Garvin, Kayla melepaskan tangannya canggung dari genggaman Garvin. "Hai kak, ayo dansa juga sama aku." Tiba-tiba saja, Agnes meraih tangan Garvin dan memaksa Garvin untuk berdansa juga dengannya. Dari arah sana, Pak James juga Bu Angelina malah tersenyum melihat Garvin yang berdansa dengan Agnes. Sementara Kayla, ia tertegun begitu bingung. Satu sisi ia kaget karena kedatangan Agnes tiba-tiba. Namun di sisi lain kondisi, hati Kayla merasa sedih ketika suaminya berdansa dengan orang lain. Terlebih lagi, orang tua Garvin terlihat baik-baik aja dengan hal itu. Kayla kemudian menyingkir agak jauh dari tempat dansa. Ia melipir dekat pintu masuk hotel dan menenangkan hatinya yang tak tahu tengah merasakan apa ketika melihat Garvin berdansa dengan wanita lain. Kayla tertegun bingung karena perasaannya. Wajahnya menjadi bad mood tiba-tiba. Kayla terkejut seraya menoleh. "Pak Xavier?" "Selamat datang, Pak." Kayla menyambut Xavier dengan ramah. Ia membawa ekspresi bad moodnya di depan Xavier. "Lo ngapain di sini? Bukannya ini pestanya Garvin sama lo ya?" "Oh itu, enggak. Tadi saya habis angkat telepon." "Oh gitu. Di mana Garvin?" Itu Pak Garvin lagi Belum sempurna Kayla berbicara, Xavier celengak-celenguk mencari keberadaan Garvin. Ia melihat Garvin tengah berdansa dengan Agnes. Ia pun menarik senyum dan kembali menatap Kayla yang dengan wajah bahagianya. Ya gitulah Garvin, dia bisa akrab sama siapapun, gak kayak gue yang lebih sedikit introvert. Ucapan Xavier membuat Kayla akhirnya penasaran. Tak sadar pun, mereka malah berbincang bersama di sana. Introvert? Tapi kemarin saya lihat Pak Xavier akrab banget sama orang-orang. Ya gitulah cara gue beradaptasi di lingkungan perusahaan. Tapi kadang gue bosen banget sama kehidupan perusahaan yang monoton. Kayla tertunduk canggung, ekspresinya seraya menyimpan banyak kata yang ingin ia keluarkan. Hal itu pun disadari oleh Xavier. "Pak Xavier kenal Agnes?" "Ya." Pertanyaan itu akhirnya keluar dari mulutnya. Xavier bergeming menatapi Kayla dengan heran. Ia bahkan menanyai tentang Agnes yang mungkin membuat Kayla penasaran akan kedekatannya dengan Garvin. "Apa lo cemburu Garvin dansa sama dia?" Kayla melotot kaget. Sementara Xavier belum membuang senyumnya ketika bicara dengan Kayla sejak datang. "Apa? Cemburu?" Enggak, saya cuma nanya aja." Kayla tertunduk malu dan membuang segala rasa aneh dalam hatinya. "Agnes suka sama Garvin." Ucapan Xavier sejenak membuat Kayla kaget, namun rasa terkejutnya ia simpan dalam-dalam di lubuk. "Maksudnya? Sebelum nikah sama lo aja, dia udah nempel sama Garvin. Apalagi kalau tahu kalau Garvin udah nikah, dia bisa aja rebut Garvin dari lo." Ucap Xavier sambil terkekeh menakuti Kayla. Kayla tertunduk bingung. Wajahnya mencirikan bahwa ia terlihat cemas sendiri. Xavier memperhatikan dalam wajah Kayla. Ia menyurang penasaran dengan Kayla yang tiba-tiba malah tertunduk heran. "Ada apa sama lo? Bukannya kalian dijodohin kan? Kalian sama-sama suka sebelumnya?" "Maaf pak, saya permisi dulu." Kayla pergi meninggalkan Xavier tanpa menjawab pertanyaannya. Sampai di rumah, Garvin melepas jasnya. Sementara Kayla masih terdiam duduk di atas sofa.
Hatinya masih belum kunjung membaik setelah melihat Agnes berdansa dengan suaminya sendiri. Kayla begitu bingung dengan perasaannya. Saat ini, ia bisa saja begitu bahagia melihat Garvin dan sedih ketika Garvin bersama orang lain. Gue akan tidur di kamar tamu, biar saya aja. Kayla lantas pergi ke kamar tamu, bahkan sebelum Garvin meneruskan ucapannya. Wajah bad mood Kayla membuat Garvin akhirnya penasaran. Sikap Kayla sendiri akhirnya membuat Garvin bingung. Gadis itu terdiam sejenak, ia pulang, dan Kayla pun menjawab pertanyaannya tanpa ekspresi. Lah kenapa tuh cewek? Garvin begitu penasaran dengan sikap Kayla malam itu. Ia bahkan bersikap begitu jutek depan Garvin. Padahal, walaupun kadang Kayla suka jengkel sendiri, Kayla tetap menjaga sikap sopannya pada suaminya. Garvin memang penasaran, tapi penasarannya ia hilangkan begitu saja dan pergi untuk mandi. Malam hari Garvin belum kunjung tidur karena memikirkan sikap Kayla yang jauh berbeda dari hari-hari sebelumnya. Garvin takut bahwa hari itu ia melakukan kesalahan yang membuat Kayla terlihat bad mood. Garvin memang tak mencintainya, tapi bukan berarti Garvin bisa mengabaikannya kapan saja. Garvin pun memiliki hak tanggung jawab untuk Kayla, walau hati mereka jauh berbeda rasa. Malam itu, Garvin pun melihat Kayla berbincang dengan Garvin. Pikirannya pun menjadi overthinking sejak malam itu. Ingin berbicara dengan Kayla, tapi perempuan itu malah pergi lebih dulu. Garvin mengetuk pintu kamar tamu begitu pelan. Jujur, ia sebenarnya begitu gengsi harus melakukan itu. Tapi pikirannya pun tak pernah ia kalah ketika ia tak memiliki jawaban apapun untuk pertanyaannya yang tertahan dalam hatinya. Pintu terbuka. Kayla kaget bahwa Garvin yang mengetuknya. Padahal sejenak Kayla berpikir bahwa Bisurti yang akan datang. Pak Garvin? Garvin lantas masuk ke kamar tamu membuat Kayla terbelalak kaget. Garvin pun tanpa canggung menutup pintu kamar untuk bisa berbicara dengan leluasa bersama istrinya. Apa yang lo omongin sama Xavier tadi di party? Kalian bertemukan di sana? Kayla menyurang menatap Garvin yang bahkan tahu kalau ia bertemu dengan Xavier. Garvin bahkan berani masuk ke kamar tamu hanya karena menanyakan soal itu. Kayla menghela nafasnya sejenak karena sikap Garvin yang protektif bahkan melelahkannya. Padahal hubungan mereka hanya sebatas kontrak. Apa urusannya sama Pak Garvin? Ingat poin 2. Itu bukan urusan pribadi. Kalau poin 2 itu lo ketemu sama orang yang gue gak kenal. Itu maksud gue poin 2. Gue gak akan campuri kalau lo ketemu sama orang lain. Ya terus kenapa emangnya saya ketemu sama Pak Xavier? Pak Xavier gak membahayakan kayak apa yang Pak Garvin bilang. Dia baik kok. Gue lebih mengenal Xavier dari lo. Gue tahu sifat buruk dia. Kenapa lo malah akrab sama dia? Kalau dia mengulik pernikahan kita gimana? Halo Navers semuanya, ketemu lagi nih di channel Mimin di episode yang ke-17. Jangan kemana-mana, tetap di channelnya Mimin. Jangan lupa subscribe, like, dan komen karena sesungguhnya dukungan kalian adalah semangat Mimin untuk upload setiap harinya ya. Setiap harinya. Jangan kemana-mana. Nah, semua jangan lupa untuk selalu jaga kesehatan karena kesehatan is number one. Karena tanpa kesehatan